izin saya sebelum saya memulai, saya menyampaikan bahwa penelitian ini walaupun disampaikan oleh Pak David bahwa ini adalah memang sudah direview oleh reviewer nasional dan lulus masuk dibiayai, didanai hibah dikti dan sebagainya. Namun dari saya dan Mas Wisnu memang merasa bahwa penelitian ini tentu banyak kurangnya. Jadi nanti mohon masukan Bapak Ibu sekalian dan apa itu saya menyampaikan disclaimer dulu bahwa eh, saya tidak menyampaikan PPT secara lengkap ya karena memang ini masih direview oleh Sinta 2 Pak David. Jadi ini masih ini tetapi nanti dari paparan saya barangkali ada kelemahan-kelemahan yang memang bisa isi oleh teman-teman semua. Dan yang kedua adalah nanti saya akan sampaikan poster, tapi dari poster itu saya akan bicara banyak ya, yang tadi disampaikan oleh Pak David, bagaimana eco-label ini harus harus bagaimana milenial dan Gen Z ini didorong untuk menggunakan produk hijau ya kan. Nah seperti itu supaya alam kita atau alam kita itu bisa memang memenuhi standar kesehatan, standar lingkungan, dan terjadinya keberlangsungan lingkungan. Nah, sekali lagi saya akan sampaikan posternya saja, tapi saya akan berbicara banyak. Kemudian poster ini izin menyampaikan Pak David sudah dapat haki ya, tadi sudah keluar hakinya. Dan ini juga menjadi masukan bagi teman-teman mahasiswa bahwa semua penelitian tesis Anda atau skripsi Anda baiknya dibuatkan poster dan nanti poster ini bisa mendapat haki ya. Jadi hak cipta gitu. Jadi alhamdulillah Pak, ini luaran kami memang ada 2 yaitu berupa video diseminasi ini dan ada 3 video diseminasi kemudian yang nantinya akan diupload di LPPM, YouTube LPPM, kemudian Haki dan ini 2 sudah masuk. Untuk yang publish di jurnal karena memang untuk tesis PTM ini adalah syaratnya itu publish di jurnal 1 sampai 4. Jadi kemarin saya mengajukan jurnal 4 ternyata sedang direview jurnalnya tersebut Pak. Sulit. Akhirnya saya masukkan ke 2 apa itu Sinta 2 sedang direview. Jadi ini tapi kami tutup dengan laporan untuk September ini kami tutup sementara dengan haki dan diseminasi ini nanti apa itu namanya videonya masuk YouTube gitu Pak. Nah, ini adalah memang yang kedua saya tahun 2020 itu sudah lama ya 2020 mendapat PTM juga ya, mendapat PTM 2 mahasiswa dan memang ini cukup apa itu cukup intensif sekali artinya cukup menyita waktu karena itu ini mahasiswa juga terpontang-panting nih kalau ditanya Mas Wisnu kepontalan lah mahasiswanya itu benar nggak Mas Wisnu? Jadi kepontalan dan insya Allah tesis sudah selesai nih tesis sudah selesai semuanya sudah selesai tinggal menunggu progres di artikel Pak gitu. Jadi kami semua sudah selesai. Nah ini tapi ya Mas Wisnu benar-benar karena beliau pelari Pak, jadi saya ajak lari nih juga. Beliau pelari ya, 30 kilo katanya. 30 kilo ya Wis. Mas ya. Nah, saya ajak ini lari juga untuk mengerjakan PTM ini. Baik, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, baik. Ini posternya alhamdulillah sudah dapat haki. Jadi cukup bersyukur. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, topik yang akan saya bawakan adalah pengaruh ekolabel terhadap green purchase intention di moderasi willingness to pay pada konsumen milenial dan Gen Z terhadap produk hijau di e-commerce.
Ini adalah kerja bareng dari saya dan Mas Wisnu sebagai mahasiswa Magister Manajemen. Ini dilatar belakangi bahwa kita tahu bahwa Gen Z ini, ya milenial dan Gen Z sudah mempunyai perilaku pembelian produk sebenarnya, yaitu dari hasil penelitian sebelumnya 56% mereka sudah melakukan pembelian produk hijau dan juga mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan itu bahkan sampai dengan 69,8%, ya. Namun demikian, angka-angka ini perlu didorong karena apa? Karena Gen Z dan milenial ini mendominasi penduduk Indonesia, ya. Artinya apalagi nanti bonus demografi yang pada sekitar tahun 2025 2026-an itu yang pada puncaknya, ya. Sehingga ini kalau memang mereka bisa, kalau kita bisa meningkatkan keinginan mereka atau purchase intention mereka dalam menyikapi adanya produk hijau, bahkan justru purchase decision-nya mereka bisa kita tingkatkan, maka yang terjadi adalah bisnis produk hijau ini akan berkembang dan nanti akan tentu pengaruhnya akan memperbaiki kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, juga dalam hal ini aman bagi kesehatan kita. Karena dengan terjaganya kelestarian lingkungan itu dampaknya adalah amannya kesehatan kita semua sebagai konsumen atau masyarakat, gitu. Nah, dari latar belakang tersebut kemudian ada beberapa pendapat, antara lain bahwa perlunya eco-label seperti yang disampaikan oleh Wulandari dan teman-temannya, ya, yaitu saya sendiri, ya, hasil penelitian di disertasi saya itu memang eco-label mempengaruhi purchase intention. Nah, ini apakah memang demikian yang terjadi? Nah, ini perlu perlu dieksplorasi lagi. Nah, dengan penelitian ini sehingga topik yang muncul atau variabel yang perlu kita teliti lebih dulu yang menjadikan yang nantinya mempengaruhi purchase intention adalah eco-label ini. Nah, di penelitian-penelitian yang lain juga penelitian dari saya sendiri hasil disertasi itu bahwa memang willingness to pay itu menjadi kendala, ya, di mana willingness to pay itu ada nanti apa willingness to pay itu nanti akan saya sampaikan indikator-indikatornya. Nah, itu menjadi kendala, ya. Tapi di penelitian yang lain ini tidak menjadi kendala. Nah, ini nanti kita lihat apakah demikian atau faktor-faktor tersebut apakah memang berpengaruh terhadap purchase intention. Nah, selain itu dari konsep yang secara sebuah teori besar bahwa purchase intention ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu attitude, subjective norm, dan behavior control. Nah, 3 itu mempengaruhi purchase intention, kemudian purchase intention mempengaruhi purchase decision. Nah, ini yang menjadi dasar kami untuk menguji faktor-faktor atau untuk faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi purchase intention. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah teorinya teori plan behavior-nya Azen. Nah, ini yang memang kami adopsi untuk kami jadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention atau memperkuat selain eco-label dan willingness
2P yang tadi telah saya sampaikan. Jadi dari latar belakang itu kita meneliti tentang ecolabel, kemudian willingness to pay, kemudian juga variabel-variabel yang ada pada TPB, yaitu attitude, subjective norm, dan behavior control. Nah, ini kita ramu dalam satu model, sehingga kalau ditanya penemuannya novelty-nya apa, ini adalah model yang kita ramu dari berbagai dari teori besar dan beberapa teori-teori yang ada yang telah saya sampaikan tadi. Itu latar belakangnya. Nah, kemudian untuk metode yang kami gunakan, ini metodenya adalah kuantitatif dengan responden sebanyak 180, di mana responden ini didasarkan pada sampel yang telah ditentukan, ya, dari sampel yang telah ditentukan, di mana penentuan sampelnya ini didasarkan pada teori Hare. Karena apa? Karena populasinya itu sendiri, yaitu Gen Z dan milenial yang sudah melakukan pembelian produk hijau di Jabodetabek, itu jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti, gitu. Sehingga teori yang cocok untuk menentukan sampel adalah teori ini, gitu. Nah, dari hasil perhitungan itu didasarkan pada indikator, jumlah indikator dikalikan jumlah indikator dikalikan 5 atau kelipatannya, ya. Nah, untuk kelipatan 5 itu kita dapatkan 170, sekitar 176. Nah, tapi kami memperbanyak, ya, minimal 176, dan ini yang kita bisa dapatkan 181. Sebenarnya lebih dari 181, tetapi kami screening dulu apakah sesuai yang kita tentukan sesuai populasi, ya. Jadi itu metode teknik pengambilan sampelnya itu dengan purposive sampling, yaitu apakah sampel itu, respon tersebut telah memenuhi sesuai dengan populasi, sehingga sampel ini benar-benar mewakili populasi yang kita telah tetapkan. Nah, itu metode yang saya sampaikan, yang kita pilih, yaitu. Nah, kemudian untuk analisisnya, ya kan, kita menggunakan SAM-PLS, ini belum, ya, SAM-PLS, kemudian dengan dari SAM-PLS ini kita melakukan 2 uji, ya. Yang pertama yaitu uji kualitatif dan kuantitatif, ya. Kalau kualitatif dan kualitatif tidak menggunakan SAM-PLS. Nah, kualitatif itu apa saja? Yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak David, bagaimana respondennya seperti apa, ya kan? Yaitu responden Gen Z dan milenial yang memenuhi kriteria dari populasi tadi, ya kan. Nah, kemudian nanti dari situ kita akan petakan profilnya seperti apa, Gen Z-nya berapa, milenialnya berapa, gitu kan. Nah, yang kemudian yang setelahnya itu kita juga melakukan uji kuantitatif dengan tentu SAM-PLS, ya, uji pengaruh, ya, uji pengaruh antara kita menggunakan alat, ya, disebut SAM-PLS. Nah, di mana di dalam SAM-PLS ini itu adalah 2 yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji instrumen, dan sebelum melakukan uji hipotesa itu kita harus melakukan uji instrumen. Uji instrumen yang paling sederhana untuk PLS ini yang memang sudah bisa diterima, yaitu ada
yaitu uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, kemudian kalau uji validitas itu terdiri dari dua, yaitu uji ini ya, uji indikator ya, uji validitas indikator. Apakah indikator-indikator tersebut bisa membentuk konstruknya, dalam hal ini apakah indikator ini bisa membentuk variabelnya, karena indikator ini adalah turunan dari variabel, sehingga kita perlu menguji benar nggak ini bahwa indikatornya ini menjadi bisa membentuk variabel. Nah, itu kita lakukan uji instrumen yang nanti keluarlah loading faktor dari hasil PLS ini. Dari loading faktor itu adalah lebih dari 0,7. Kalau kurang dari atau ada yang berpendapat bisa 0,5, antara 0,6 atau 0. Kalau 0,6, di atas 0,6 berarti indikatornya valid. Dia bisa menjadi bagian dari variabel. Nah, kalau dikurang dari 0,7, 0,6 atau 0,7 ya, 0,6 lah kita ambil ya. Kalau kurang dari 0,6 maka indikator ini tidak bisa tidak menjadi bagian dari variabel. Karena itu indikator ini harus dikeluarkan. Karena kalau tidak maka variabelnya nanti akan tidak memenuhi standar validitasnya. Nah, itu semua. Nah, dalam ini yang kemudian yang uji instrumen yang lain adalah uji validitas variabel. Uji validitas variabel itu nanti ditunjukkan dari AVE-nya, di mana dari situ standarnya adalah 0,5. Jadi kalau dikurang dari 0,5 ya tidak, kalau kurang dari 0,5 berarti tidak memenuhi syarat bahwa dengan demikian validitas variabel ini tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa proses lebih lanjut. Tapi biasanya kalau indikatornya itu memang semua sudah valid, maka variabelnya juga valid, AVE-nya juga valid. Kalau loading faktornya, variabel di loading faktor, validitas indikatornya yang tidak valid tidak dikeluarkan, maka nanti akan berdampak kumulatifnya dari AVE itu tidak kurang dari 0,5. Jadi itu. Nah, kemudian dihitung lagi, dites lagi dengan Cronbach's alpha dan composite reliability. Nah, itu juga syaratnya harus 0,7. Kalau kurang dari 0,7 maka tidak memenuhi syarat. Tapi biasanya kalau di atas sudah Cronbach alpha dan composite reliability-nya itu pasti di atas 0,7 gitu. Nah, itu 3 instrumen itu adalah instrumen inti, tapi ada beberapa lagi yang memang banyak yang rumit ya, tidak bisa dijelaskan di sini. Tetapi kalau dari hasil pengalaman, kalau 3 itu sudah memenuhi standar, kalau diuji dengan instrumen yang lain pasti memenuhi. Jadi itu setelah uji instrumen maka kita melakukan uji hipotesa. Uji hipotesa itu nanti di dalam run dari hasil PLS itu akan menunjukkan ya bahwa hipotesa itu diterima atau tidak, nanti akan ditunjukkan dari p-value-nya, dari T hitungnya, nanti dibandingkan dengan T statistik, ya kan, p-value-nya harus 0,05, kurang dari 0,5 artinya bahwa rentang kesalahannya itu tidak boleh lebih dari itu, gitu kan. Kalau masih di bawah 0,5 masih berarti masih ada akan menunjukkan bahwa variabel X akan berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Nah, itu juga nanti akan menjadi dasar di dalam metode ini, saya sampaikan juga, dan ini menjadi dasar untuk kita melakukan
atau kita menyelesaikan bab 4 gitu. Sehingga teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu yang lain, kalau Bapak Ibu biasanya sudah paham ya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa, nah ini di metode ini perlu diperkuat ya, perlu dipahami dengan baik. Jangan copy paste. Nah itu saran saya, jangan copy paste karena dengan Anda memahami metode maka tentu akan ini ya. Akan mudah untuk menyelesaikan atau ini menerjemahkan hasil statistik kita gitu kan, hasil uji SEM PLS atau SEM yang lainnya. Nah itu metode. Kemudian setelah metode tentu kami mendapatkan hasilnya ini yang tadi seperti disampaikan di metode ya kan, kita ada kualitatif ya, yaitu kita akan menganalisis ya profil responden itu seperti apa ya, bagaimana profil responden dari penelitian ini gitu. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa genset itu 46,4% ya. Tadi disampaikan dan milenial itu 53,6% ya respondennya. Jadi lebih banyak milenial dibanding gensetnya. Kemudian laki-laki lebih kurang daripada perempuan, 58% perempuannya, 42% laki-laki. Dan ini juga bisa kita analisis lebih lanjut dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang diolah dari hasil pengaruh tadi. Nah, pendidikan terbanyak adalah 51,67% adalah S1 manajemen. Bukan S1 manajemen, S1 gitu. Pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta 68%. Sebagian besar responden memiliki penghasilan antara 4 juta sampai dengan 10 juta. Jadi ya, kalau tadi disampaikan Pak David bahwa ini ya profil responden ini penting ya. Ini juga penting kalau untuk menentukan target pasar dari produk hijau ini dari hasil penelitian ini gitu kan. Dari hasil penelitian ini nanti kita ambil bagaimana. Nah, ini kita apa itu strategi pemasarannya kita khususkan pada target pasar 4 juta yang punya penghasilan 4 juta sampai 10 juta gitu. Karena lebih banyak itu. Nah, kemudian setelah itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil loading faktor menunjukkan semua indikator valid membentuk variabelnya. Artinya tidak perlu ada yang kita buang gitu kan. Dengan demikian AVE-nya menunjukkan bahwa semua variabel valid, nilainya di atas 0,5. Nah, kemudian krombat alfa dan komposit reliability-nya di atas 0,7, yaitu semua variabel reliabilitasnya memenuhi standar. Dengan demikian, kita bisa melanjutkan untuk mengolah data-data yang telah kita dapatkan dengan Smart PLS dan hasilnya menunjukkan bahwa maaf, tadi juga sudah Smart PLS ya. Jadi setelah instrumen maka kita bisa melanjutkan lagi untuk melihat hasil uji hipotesa. Nah, hasil uji hipotesa seperti berikut. Nah, ini ternyata ada yang ditolak, ada yang diterima. Dan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, khususnya penelitian saya tahun 2012 ya, tentang ecolabel juga, bahwa ternyata ecolabel ini tidak mempengaruhi green purchase intention yang kami sebut GPI. Nah, ini ditolak ternyata. Kenapa? Karena p-value-nya itu lebih dari 0,437. Jadi rentang kesalahannya memang di luar batas ya. Jadi syaratnya adalah p-value di antara kurang dari 0,05. Nah, T statistiknya harusnya lebih besar dari 1,96, tapi ini 0,738 sehingga ditolak
ya kan. Nah, yang diterima, yang ditolak lagi kita lihat yang ditolak subjective norm itu ternyata juga tidak mempengaruhi green purchase intention. Ya, itu ditolak. Nah, kemudian behavior control-nya green purchase intention ini diterima. Jadi diterima, kemudian yang diterima lagi adalah attitude, kemudian subjective norm itu diterima. Dan hasil penelitiannya lain yang paling kita ini ya, moderating jadi nilai moderating WTP ya, willingness to pay untuk sebagai moderasi itu tidak bisa diterima. Artinya willingness to pay itu tidak menguatkan, tidak memperkuat pergerakan pengaruh purchase green purchase intention ke pengaruh terhadap green purchase behavior gitu kan. Apa itu keputusan pembeliannya gitu, tidak memperkuat pengaruhnya. Nah, nanti kita akan bahas karena ini tidak memperkuat, loh kenapa ya? Nah, mungkin pertanyaannya adalah WTP itu apa gitu kan? Kenapa tidak memperkuat? Ecolabel itu apa? Kenapa tidak memperkuat? Nah, kalau dari hasil perbandingan dengan hasil penelitian saya sebelumnya bahwa ini ecolabel tidak mempengaruhi green purchase intention itu ini karena Gen Z dan milenial. Dalam penelitian saya itu semua umur, ya kan, semua umur, dan ingat itu apa itu pada tahun 2012 dan kita sekarang sudah 2024 ya. Jadi saya sebagai dokter itu sudah lama juga ya, 2012 lulusnya. Nah ini, nah kemudian selain memang sudah ada pergeseran awareness, pergeseran apa itu apa attitude dan sebagainya terhadap kelestarian lingkungan, ya kan, lifestyle, ya kan, itu lifestyle yang memang mengarah ke kelestarian lingkungan yang memang sudah ada pergeseran. Ini menjadikan ecolabel itu tidak berpengaruh. Artinya mereka membeli green product ya itu walaupun tidak ada ecolabelnya, ya kan, mereka membeli aja gitu loh. Mereka membeli aja. Tapi kalau berpengaruh maka apabila green produk itu tidak ada labelnya, maka dia tidak mau beli gitu. Nah, ini memang perbedaan antara penelitian saya dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu itu kan memang apa itu produk hijau memang belum marak sehingga trust terhadap produk hijau agak ini ya, agak kurang barangkali ya. Sehingga kalau nggak ada labelnya ya nggak beli karena nggak ada seperti label halal gitu. Bener nggak sih ini halal kalau nggak ada labelnya gitu. Tapi ternyata Gen Z dan milenial itu nggak peduli mau ada ecolabel atau enggak. Yang penting kalau dia mau beli beli aja gitu. Atau kalau dia mau niat beli beli aja karena ini green purchase intention. Kalau dia niat beli ya beli aja gitu kan. Nah, itu yang bisa dijelaskan. Nah, ini yang menarik lagi adalah ternyata BTP itu juga tidak bisa mendorong kalau memang mereka mau beli apa itu pada posisi purchase intention, green purchase intention, mereka tidak apa itu harganya seperti. Nah, kita lihat dulu supaya saya ngomongnya enak ya. Dan ini tidak saya sampaikan di sini, saya akan sampaikan ya. Apa sih indikator dari willingness to pay? Nah, ini juga menjadi dari indikator ini bisa kita bentuk satu definisi ya. Definisi yang ada dalam penelitian kami itu adalah willingness to pay itu adalah penetapan harga yang wajar, pertimbangan harga, keuntungan berlebih dengan adanya ini, kesediaan membeli produk yang bermanfaat. Jadi ini ada nilai manfaatnya gitu kan, willingness to pay itu. Kesediaan membayar lebih mahal. Sehingga kalau willingness to pay itu tidak memperkuat sebagai moderasi, tidak memperkuat pengaruh purchase intention yang baru niat menjadi
beli, itu berarti penetapan harga yang wajar, pertimbangan harga, apakah ini menguntungkan, apakah ini membayar lebih mahal, nggak peduli mereka. Gitu. Inilah novelty, ini juga bisa temuan yang menarik bagi yang digunakan oleh perusahaan untuk apa itu membidik membidik target pasarnya, sehingga kalau kalau mereka menyampaikan produknya produk hijaunya ke yang misalnya penghasilannya 4.000 sampai 10.000, kemudian Gen Z dan Gen milenial target pasarnya seperti itu, maka nggak perlu ekolabel lagi gitu kan, nggak usah capek-capek lagi karena ekolabel itu mahal. Ekolabel itu mahal. Saya melakukan penelitian tuh saya harus masuk ke komunitas-komunitas yang benar-benar sampai mereka ada yang bisa menghasilkan sertifikasi, ya waktu itu sertifikasi. Nah ini dan itu saya pelajari mahal sehingga harganya juga mahal. Produk hijau itu harganya mahal karena dari ekolabelnya juga mahal ya. Belum prosesnya dan sebagainya. Untuk sampai ekolabel prosesnya itu mulai dari bahan baku sampai produk jadi ya kan. Ini harus memenuhi standar sehingga dia dapat cap ekolabel gitu. Dan ini ternyata ya yang menariknya Gen Z itu nggak peduli gitu, nggak berpengaruh terhadap purchase intention mereka. Nah sekarang pertanyaannya apa sih yang berpengaruh? Ternyata variabel yang kita uji yang berpengaruh adalah attitude gitu. Attitude terhadap berpengaruh terhadap green purchase intention gitu. Kemudian subjective norm tidak berpengaruh, behavior control-nya yang berpengaruh. Sehingga ini apa pengaruhnya terhadap perusahaan ya, perusahaan yang menghasilkan atau yang memasarkan, yang memproduksi green product ini, yaitu mereka harus bagaimana menciptakan promosi dengan menaikkan meningkatkan attitude seperti apa? Attitude terhadap green, terhadap kelestarian lingkungan. Attitude terhadap kelestarian lingkungan. Ketika konsumen itu mempunyai attitude yang cukup kuat terhadap kelestarian lingkungan, maka mereka akan dalam berbelanja juga ke arah green product gitu kan. Nah, demikian juga behavior control. Nah, ini behavior control itu apa saja nanti saya sampaikan. Nah, kemudian yang menariknya lagi, ekolabel ini berpengaruh terhadap attitude, terhadap subjective norm, dan terhadap behavior control. Itu diterima semua kan, berpengaruh. Sehingga untuk menciptakan attitude ke masyarakat, attitude kelestarian lingkungan, maka perlu juga diberi pengetahuan mengenai ekolabel dan sebagainya. Dan itu, nah ini dari penelitian ini menjadi dasar dari perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang strategi pemasaran dari green product-nya, di mana tentu target pasarnya adalah yang kita hasilkan, yang kita lihat atau kalau kita dari hasil penelitian ini strateginya seperti ini, tetapi target pasarnya seperti apa? Yaitu yang ada di responden ini, itu profil responden ini. Begitu. Jadi waktunya saya masih ada apa enggak, Mas? Mbak. Nah, jadi kesimpulannya ekolabel tidak mempengaruhi secara langsung green purchase intention. Nah, ini perlu sedangkan tadi ya ekolabel mempengaruhi attitude, ekolabel mempengaruhi subjective norm, ya kan? Ekolabel mempengaruhi behavior control, ya kan? Nah, dan kita lihat bahwa ya attitude, subjective norm itu, yang kedua ya, attitude dan behavior control itu mempengaruhi
green purchase intention artinya sebenarnya attitude dan behavior control ini bisa menjadi intervening untuk eco-label mempengaruhi mempengaruhi purchase intention melalui attitude dan behavior control. Karena apa? Syarat-syarat untuk intervening sudah dipenuhi, yaitu eco-label sudah mempengaruhi Z itu attitude dan behavior control, dan kemudian attitude dan behavior control itu mempengaruhi purchase intention, green purchase intention, sehingga bisa menjadi sehingga dua itu attitude dan behavior control bisa menjadi intervening gitu. Nah, kami sebenarnya sudah menguji, tapi karena di proposal itu hanya 7 pertanyaan, maka di sini kita batasi juga 7 pertanyaan. Sehingga dari hasil penelitian kami ini ada satu lagi penelitian hasil penelitiannya. Jadi insya Allah ada dua artikel yang nanti kami hasilkan dari penelitian ini. Nah, tapi untuk memenuhi syarat sampai September dan Desember, Pak David, kami janji cuma satu saja. Itu setelahnya saya sudah sepakat dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu sudah saya motivasi ya, saya dorong gitu, saya haruskan, malah bukan dorong lagi, dijongkrakkan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Itu untuk walaupun sudah lulus pada Desember ini, tetap beliau harus menyelesaikan satu artikel lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini gitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Hasil penelitian ini seperti ini, dan tentu saja setiap saya melakukan penelitian ya, saya merasa tidak puas. Ada saja salahnya. Saya merasa kok begini sih, kok begitu. Nah, dan setelah saya tanyakan kepada pakar yang senior saya ya, khususnya mitra saya yang di luar negeri itu sangat saya anggap sebagai senior ya. Ini beliau-beliau itu mengatakan nggak apa-apa, itu biasa, karena memang penelitian itu tidak ada ujungnya, terus menerus memperbaiki dan memperbaiki gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah, dan saya mohon masukannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ririn Oh atas ya, saya belum nyampaikan. Nah, mungkin teman-teman belum paham, jadi di penelitian yang lain dengan penelitian ini itu beda. Bedanya di mana? Indikator yang dipakainya yang mana gitu. Karena itu willingness to pay itu nanti dieksplorasi lagi. Kenapa beda dengan eco-label beda dengan penelitian saya, ini barangkali di indikatornya juga selain yang tadi saya sebutkan. Nah, saya sampaikan di sini indikator willingness to pay itu adalah tadi ya. Nah, kemudian indikator eco-label. Nah, ini yang perlu, yaitu pengetahuan label hijau, sertifikasi produk hijau, mengenali label hijau, percaya pesan ramah lingkungan pada label itu, gitu kan. Percaya aktivitas hijau atau daur ulang itu adalah indikator eco-label. Nah, attitude nanti hampir sama dengan yang lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn atas pemaparan materi pada malam hari ini. Untuk berikutnya kita akan masuk pada materi tanya jawab. Sini sudah ada beberapa yang bertanya, Bu, dari Bu Novita. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin Ibu mau menjawab satu persatu atau saya satu persatu ya, Bu ya? Saya boleh satu persatu. dulu, Bu ya. Atau dua-dua lah. Kalau kebanyakan nanti saya lupa apa pertanyaannya. Baik. Oke. Ya, baik. Jadi satu pertanyaan ini jawabannya cukup panjang kelihatannya, Bu. Oh, jadi yang di chat ya? Iya, betul. Bagaimana konteks Silakan. sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi konsumen terhadap eco-label?
Jadi Ya, membahas bagaimana Bu konteks sosial dan budaya ini bisa mempengaruhi konsumen nggak sih Bu terhadap eco-label ini sendiri gitu. Tadi dari pemaparan kelihatannya sih sudah dijelaskan. Mungkin bisa ya. diperjelas lagi Bu. Baik. Terus ada lagi yang bertanya, satu lagi. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Yang pertanyaan kedua, apakah ada risiko Bu untuk greenwashing? Mungkin saat ini kan sedang populer atau marak di lingkungan kita ya Bu ya terkait greenwashing yang dapat mempengaruhi persepsi. Jadi risiko greenwashing ini mempersepsikan konsumen terhadap green product dan eco label. Jadi apakah ada risiko sih Bu terkait dengan greenwashing ini? Jadi pertanyaan ketiganya adalah apakah implikasi dari temuan ini? Jadi implikasi terhadap temuan ini bagi produsen dan pemasar supaya mereka bisa lebih aware atau ingin meningkatkan penjualan terhadap green product itu sendiri, Bu. Jadi ada 3 pertanyaan. Silakan Bu ditanggapi Ya, baik. dari 3 pertanyaan ini. Yang pertanyaan ketiga sudah saya jawab ya tadi. Iya betul. Eh, Ya, yang pertanyaan ketiga saya jawab bahwa hasil penelitian ini pertama untuk menentukan strategi pemasaran dari perusahaan yang memproduksi atau menjual ya produk hijau yang pertama itu dan apa itu eh, implikasinya bagaimana? Kalau misalnya kalau eco-label berarti strategi pemasarannya ini kalau eco-label berpengaruh berarti ya harus eh, perlu adanya label. Ternyata ini enggak, ya sudah dari sisi produk ya, dari sisi produk ya meletakkan label itu bisa boleh tidak harus kalau target pasarnya adalah milenial dan Gen Z dengan penghasilan yang seperti yang saya sampaikan tadi. 4 juta sampai 10 juta. Kalau target pasarnya itu. Tapi kalau target pasarnya di luar itu tentu beda lagi gitu kan seperti yang saya sampaikan gitu kan. Hasil penelitian saya yang sebelumnya yang tahun 2012 ternyata berpengaruh. Maka tentu setiap memasarkan green product harus ada labelnya itu. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini kan attitude ya, attitude berpengaruh. Nah, kita lihat attitude itu apa? Yaitu bahwa kita sudah di dalam indikator ini kita memutus bahwa kita punya membeli ini punya manfaat gitu ya. Kemudian kita punya sikap terhadap produk hijau bahwa produk hijau ini akan melestarikan lingkungan gitu. Kemudian kita juga punya sikap yang positif terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian kita juga punya sikap positif terhadap produk hijau gitu kan. Nah, kemudian kita punya ketertarikan produk hijau karena kita punya sikap terhadap kelestarian lingkungan. Nah, dengan demikian perusahaan harus menyusun promosi itu untuk meningkatkan attitude dulu, sikap dulu gitu kan, menentukan sikap. Jadi hasil penelitian ini selain terhadap produk kan strategi pemasaran ada 4 ya, yang paling sederhana produk, kemudian promosi, kemudian place, Price. dan kemudian price, ya. Nah, itu sehingga untuk dari promosi, maka kita perhatikan hasil penelitian yang tentang attitude, subjective norm, dan apa itu kemudian behavior controlnya, gitu kan. Nah, kemudian kalau kalau untuk yang strategi marketing price-nya itu kita lihat dari willingness to pay-nya, ya kan? Ternyata harga kita tidak perlu pusing-pusing menentukan harga. Kalau zaman 2012 itu pusing sekali, willingness to pay-nya berpengaruh terhadap hasil penelitian saya, berpengaruh terhadap purchase intention sehingga memang apa itu perusahaan menentukan price-nya itu agak apa itu namanya agak tarik ulur sementara biaya produksinya tinggi, ya kan? Nah, kemudian pasar nggak mau gitu ya, nggak mau harga karena itu target pasar penting sekali. Nah, target pasar apa yang memang sesuai dengan strategi yang ditetapkan
dari hasil penelitian itu yaitu profil tadi gitu. Nah, kemudian nah itu tadi ya perlu saya jawab. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa apakah culture ya? Apa Mas Betul, Wisnu? budaya Bu, betul. Bagaimana konteks sosial budaya ini bisa mempengaruhi interpretasi konsumen terhadap eco-label? Jadi apakah sosial budayanya, ataukah ada pengaruh-pengaruh Ya, ini. sosial gitu Bu, atau Ya, budaya oke. tempat gitu Bu? Jadi kami belum melakukan apakah sosial budaya kemudian culture itu mempengaruhi keharusan untuk eco-label, gitu kan? Nah ini kita nggak menguji. Yang kita uji adalah eco-label ini apakah mempengaruhi maaf, yang kita uji saran orang sekitar, saran dari orang yang dikenal, saran dari orang terdekat, kesan baik produk hijau, penerimaan lingkungan sosial di lingkungan sosial, yaitu yang kita sebut variabel subjektif norm, itu apakah mempengaruhi purchase intention gitu penelitian ini. Nah, ternyata tidak berpengaruh. Gitu. Artinya yang berpengaruh apa? Attitude konsumen itu sendiri dan behavior control-nya. Apa behavior control-nya? Kemudahan akses, banyak peluang membeli produk hijau, kemampuan membeli, ya kan? Keyakinan melindungi, kendali penuh terhadap pengambilan keputusan, khususnya kemudian akses. Itu mempengaruhi gitu. Purchase intention-nya gitu kan. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah subjektif norm apakah culture mempengaruhi eco-label, kami tidak melakukan penelitian itu. Tapi kalau ditanya apakah culture mempengaruhi niat untuk membeli produk hijau, itu tidak mempengaruhi. Gitu. Sosial norm mungkin maksudnya tadi Ibu ya? Ya, itu kan Ya, culture itu masuk subjective ya. norm gitu loh. Kalau kita masukkan dari indikator ini kan kita masukkan subjective norm, itu tidak mempengaruhi. Gitu. Baik, baik, baik. Mungkin artinya seseorang yang sudah punya prinsip, baik itu kebiasaan yang tidak menjalankan green, itu jadi tidak ada pengaruhnya juga ya Bu ya? Ya, bukan gitu. Yang Sosialnya sudah betul, saran-saran dari mereka itu nggak penting. nggak penting ya. Culture-nya kayak apa, misalnya culture-nya nggak mempengaruhi purchase intention dalam penelitian ini. Yang mempengaruhi attitude, artinya internal konsumen itu sendiri gitu. Betul, betul, Internal konsumen sendiri yang mempengaruhi. Karena itu perusahaan harus bagaimana menumbuhkan internal konsumen masing-masing ya secara umum gitu. betul, Ya betul. kan? Dengan cara apa? Promosi seperti body apa? Body Body shop, shop. Seperti body shop itu kan dia melakukan pemasaran kan dengan cara bikin kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa kita kita memperhatikan kelestarian binatang. Kita memperhatikan kelestarian lingkungan, lingkungan ya kan, lingkungan. Tumbuhan mereka ambil dari tumbuhan. Sehingga attitude atau sikap kita terhadap kelestarian muncul gitu. Kalau sudah muncul maka kita beli gitu loh Mas. Gitu, Pak. Ya, jadi itu. jadi sejalan Ibu ya dengan penelitian, jadi attitude atau penilaian positif terhadap suatu produk itu juga jadi saran Ya, ke ini sudah Ibu ya. betul. Betul, Ini betul, sudah betul. dijalankan oleh body shop ternyata. Mereka menumbuhkan attitude-nya dulu. Menumbuhkan sehingga kalau ini behavior control nih, kemudian akses nih. Jadi kalau kita bagaimana Anda punya perusahaan? Kalau Anda punya perusahaan ya harus green product ini jangan kayak green produknya IPB. IPB itu menghasilkan green product, tapi dijualnya di mana? Khusus di mall di Bogor itu apa sih namanya mall Bogor? Tani, Nah, buat di ini. situ Botanic Square. Iya, Petani. Nah, ada beberapa lagi. Kalau kita mau beli bagaimana gitu kan? Maka kalau bisa karena ini berpengaruh, kemudian akses berpengaruh, ya harus di Alfamart, Alfamidi gitu kan? Harus ada dekat sama kita gitu. Sekarang saya punya attitude tinggi terhadap produk hijau, kelestarian lingkungan. Ternyata saya mau beli ya nggak ada di dekat-dekat saya gitu loh.
Nah, ini adalah masukan bagi produsen. Baik-baik, Bu. Oke, bisa dipahami, Bu. Ini ada yang Ya, pertanyaan yang menarik tadi, Bu, yang terkait dengan resiko greenwashing, Bu. Mungkin banyak ya. penelitian juga terkait dengan greenwashing. Ini Mm-mm. dapat mempengaruhi persepsi konsumen nggak sih, Bu, terhadap green product atau eco label yang saat ini terjadi Saya kan itu? nggak meneliti. Oke, oke. Kita nggak meneliti itu. Jadi kalau jawab begini, nanti kita lihat penelitian yang lainnya dulu, gitu loh. Baik, Ya oke, nggak? oke, oke. Nah, ini kan Um, saya nggak meneliti itu, iya, gitu kan. iya. Kita Karena mungkin meneliti saat itu nggak, Mas hijau Wisnu? gitu ya. Kita Kita tidak, Bu. Jadi mungkin secara umum ya, Bu ya, kalau greenwashing kan kelihatannya dia peduli terhadap hijau, produk-produk hijau itu jadi tapi sebetulnya itu tidak betul-betul murni mengandalkan sustainable, Bu, gitu. Jadi seakan-akan hijau tapi tidak hijau gitu. Jadi kan itu apakah mempengaruhi persepsi konsumen? Itu kan jadi lebih Mm-mm. ke sosial juga kan, Bu ya. Jadi Ya. yang tadinya dibilangnya hijau ternyata tidak hijau. Jadi mungkin orang juga akan tidak percaya juga dengan eco label. Apakah itu eco label betul atau tidak? Padahal ternyata faktanya tidak sedemikian gitu. Nah, greenwashing itu ada secara umum ada eco-labelnya nggak? Biasanya mereka itu menyantumkan terkait ini produk hijau. Tapi kalaukah ini ada labelnya, untuk mengidentifikasi itu biasanya sih ada yang tidak juga, Bu, gitu. Tapi memang itu perlu ini sih, Bu, ketelitian pembeli juga untuk melihat sumbernya itu apakah benar atau tidak kalau diruntun. Kalau yang sekarang ini kan biasanya ada contohnya, Bu, makanan sehat seperti em, apa em, ikan salmon itu kan sebetulnya baik ya, Bu ya. Tapi kalau salmon yang murah saat ini itu kan kalau kita tidak tahu itu datangnya dari mana, persepsinya bagus, waktu dimakan malah menjadi backfire buat kita sendiri ya, Bu ya. Ya, Itu jadi jadi informasi yang disampaikan berbeda gitu ya, terhadap jadi apa yang begitu. dijual. Karena itu, nah ini kalau kita kaitkan dengan eco-label ya, Mas. Jadi sama dengan halal. Kadang-kadang ada juga yang nempelin halal gitu kan. Nah, itu jangankan tempelan halal ya kan. Kadang-kadang isinya juga tidak sesuai ini tidak sesuai yang dicantumkan juga banyak kan. Nah, tetapi pernah saya apa itu membina UMKM ya. Mereka mencantumkan saja halal. Saya bilang, "Pak, jangan mencantumkan halal. Halal itu ada prosesnya gitu kan." Nah, seperti itu. Itu kalau dikaitkan dengan eco-label barangkali seperti itu ya kan. Nah, itu yang bisa saya jawab. Nah, saya nggak berani jawab lagi karena nanti itu di luar penelitian saya, ya kan. Terus nanti, nah ini menjadi bahan untuk diteliti Iya, gitu, benar nggak? betul. Nah, ini Betul, betul. masukan yang sangat berharga ini bagi Menarik, teman-teman Bu. yang sedang melaksanakan tesis, skripsi, atau para dosen yang akan mengajukan proposalnya, baik di internal UMB atau perguruan tinggi lain maupun hibah dikti gitu kan. Ini bisa menjadi masukan. Terima kasih gitu. Baik-baik, Ada menarik ya, pertanyaan Bu. lagi? Ada tadi Bapak Asep, tadi raise hand, mungkin Pak Asep bisa silakan open mic-nya, Pak, untuk bisa bertanya langsung. Ya, silakan. Pak Asep teman saya nih. Baik, Atau yang mungkin lain? oke, yang lain ini saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan sih, Bu. Ada satu lagi. Sebetulnya Atau kita apakah kasih kesempatan kepada Pak David dulu. Oh, Nah, saya boleh, juga boleh. Kan sama pada Pak Ketua yang ingin LPPM. bertanya. Pak enggak, Pak? Tapi kan saya sudah disclaimer ya, Pak. Ini jauh dari sempurna gitu. Pak enggak, Pak? Cukup, Bu, untuk saya, Bu. Jadi memang saya cukup menikmati aja untuk pemaparannya karena ini kan sesuatu yang jarang saya dengar di teknik Ya, mesin ya. betul. Jadi saya Betul, Pak. menyimak saja gitu. Baik. Gitu aja, Bu. Terima Jadi kasih kasih Pak. banyak. Jadi tapi tadi telah dikaitkan dengan Pak David sehingga ini bisa jadi bahan untuk PTM ya Pak ya. Iya, Kolaborasi antara teknik mesin ya Pak. Teknik iya, mesin dengan ini FEB gitu Pak. Bisa ya iya. Pak ya.
Ya, bisa. Karena kan PTM Bisa, itu Bu. PKM ya. Ya, PTM beda lagi. PTM itu proposal tesis mahasiswa ya, Pak ya. Nah, penelitian tesis magister. oh ya, penelitian tesis magister. Nah, kalau untuk PKM pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, Iya. ini untuk PKM, Pak. Ini bisa kita bisa kita eksplor lagi ya, Pak, kerjasama dengan Bapak barangkali untuk topik Siap, ini siap, dari sisi teknik mesinnya dan kita gitu. siap. Baik, Pak. Iya. Tapi kita wacana saja ya, Pak. Dari kemarin ada wacana belum terlaksana ya, Pak. Masih Ya, insya Allah mimpi saya gitu. di ke depan, Bu, di depan. Mimpi saya diajak Pak Ketua gitu. Baik, Wah, insya Allah, ya, insya Allah. insya Siap. Allah. Nah, ini Pak Asep atau Pak Adian, monggo Pak Adian, teman saya ini, Ketua KKRPM ya, Ketua Kelompok Riset Pengabdian ya. Dan Terima kasih Monggo, Pak. Bu Ririn. Mohon maaf tidak bisa on cam Bu. Oh, silakan Pak. Ya, Tapi kok juga ada wajah Bapak ya? Oh, foto ya, Pak? Ya. itu ya profil picture Bu. Ya, Oh ya, baik. ya Bu Dokter. Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi bahwa ternyata memang yang mempengaruhi itu attitude ya Bu ya untuk Iya. apa namanya Iya. kita bisa mengkonsumsi Iya. green product. Iya. Jadi bagaimana nih Bu menurut penelitian ini atau saran dari Ibu Dokter bahwa untuk milenial dan Gen Z itu bagaimana nih Bu supaya mau membeli green product dan green produknya itu sebetulnya produk apa aja nih Bu yang maksudnya yang dibeli oleh milenial dan Gen Z ini maksudnya Bu gitu. Apakah produknya bisa produk yang sehari-hari dipakai gitu ataukah lebih khusus ke produk-produk yang bersifat konsumtif misalnya harus yang green gitu Bu. Nah, gitu Bu, Ya, itu mohon pencerahannya. itu pertanyaan sangat menarik sekali. Saya lempar ke Mas Wisnu supaya Mas Wisnu bicara lah ya. Silakan Mas Wisnu dijawab. Baik, Bukan ini ya, tidak mengurangi nilai. Itu pertanyaan sangat bagus sekali, Pak. Pak Adian. Ini Pak Adian nguji Iya. saya bagaimana ya? Oh, memang bagus Baik. Bu, memang bagus. Intinya. Iya, itu pertanyaan penelitiannya. bagus sekali. Jadi saya bingung ini nguji saya apa enggak. Baik, silakan Mas Wisnu. Oke, Pak. Terima kasih pertanyaan, Pak. Jadi kalau untuk generasi muda saat ini, produk-produk apa saja sih yang sebetulnya terkait dengan green product atau bisa dibeli sehari-hari? Sebetulnya kan kalau untuk generasi milenial ini, untuk saat ini mungkin mereka sudah dalam kondisi mature ya, Pak ya. Jadi dalam mungkin sudah berumah tangga, sudah kerjaannya juga sudah bagus. Seandainya mereka punya pemahaman terkait dengan eco-label atau pengetahuan itu, mereka bisa membeli produknya itu sesuai dengan atau Yang membantu. ditanyakan Mas Wisnu, maaf. Yang ditanyakan adalah produk-produknya itu apa aja yang Iya, dimaksud produk green betul. product Iya. itu apa saja. Iya kan Pak Adian? Penelitian ini betul Bu. Sekarang kita serahkan, kita menguji Mas Wisnu. Jadi Ya. kalau di rumah itu kan biasanya mereka punya AC, Bu. Jadi AC itu kan mereka ada pilihannya. Jadi biasanya ada label-labelnya tuh, Bu. Jadi label untuk yang hemat energi atau untuk yang tidak hemat energi, biasanya kan mereka memberikan label di AC. Jadi waktu Selain mereka AC punya apa lagi? AC ada, kalau mereka berolahraga, mereka bisa membeli pakaian yang bisa reusable atau produk-produk yang bisa didaur ulang kembali. Bahan-bahannya yang ramah lingkungan. Kalau mereka beli pakaian olahraga, itu yang biasanya bahannya dari daur ulang, itu biasanya ada label-labelnya. Atau waktu mereka beli di brand-brand tertentu di mall-mall, itu juga ada, biasanya ada label-labelnya tuh, Bu. Itu produknya asalnya dari Jadi mana, intinya pakaian kita maaf sehari-hari saya itu juga potong. bisa. Intinya produk yang sehari-hari digunakan ya. Iya, Nah, betul, itu bisa, Ibu. Lampu kemudian pun bisa. ya di kuesioner lampu gitu. Nah, di Iya. kuesioner itu sudah disampaikan jenis-jenis labelnya juga Pak Adian. Jadi Iya. sehingga yang mengisi juga tahu arti labelnya gitu. Ya, oh ini loh labelnya. Jenis-jenis label sudah disampaikan ya Mas Wisnu gitu. Sudah diinfokan juga. Demikian Baik. Pak KKRPM. Iya, baik Bu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga diperhatikan ya Bu ya. Pada saat tadi Iya. apa namanya ada hubungan dengan attitude tadi bahwa dalam pemilihan lampu juga ya, Iya. pakaian ya itu Iya, apa jadi namanya harus betul. bahwa itu kembali ke attitude masing-masing ya Bu ya dari masing-masing Ya, konsumen. itu bisa ditumbuhkan, Pak. Bisa Bisa ditumbuhkan. ditumbuhkan dengan promosi
yang dilakukan oleh oleh perusahaan, ya kan. Promosi yang dilakukan kan jenis-jenisnya BTL, ya bottom, below the line, ya kan, Ya, above the itu memang, line itu masih kurang bisa, ya Bu ya untuk promosi green ini ya Bu ya. ya Karena kita itu dia tahunya Pak. hanya apa body Nah, shop yang iya, seperti itu. kalau yang di luar negeri yang terkenal kan body shop. Di Indonesia kan Iya, belum ada, ya nggak Pak? iya, Jadi iya betul. ternyata nggak bisa, pakai ke label, pakai ini harga murah, harga mahal, itu nggak bisa. Maka mereka harus attitude-nya itu ditingkatkan, attitude kelestarian lingkungan, attitude terhadap attitude produk hijau itu harus ditingkatkan. Nah, caranya bagaimana meningkatkan ya seperti di di body shop. Jadi beberapa mahasiswa saya yang di tesis di IPB juga attitude itu juga berpengaruh, Pak. Beberapa penelitian mahasiswa attitude yang berpengaruh, sehingga itu yang harus disampaikan ke perusahaan bahwa mereka membuat menyusun proposal promosi itu harus bagaimana promosi yang meningkatkan attitude konsumen gitu, khususnya Iya, untuk pasar. Bapak kan penelitiannya tentang ini kan, tentang sustainability pasti. green juga, tapi motor Iya. ya Pak, mobil ya? Iya Bu, sustainability mobil listrik Bu, mobil listrik. Ya, mobil listrik ya, mobil listrik. Jadi Bapak hasil penelitiannya attitude-nya ada attitude nggak? Saya nggak pakai attitude tuh Mas. Jadi ini menarik sekali nih. Sayang. Iya. Ya. Kalau di IPB yang green itu pakai attitude dan semuanya itu ada Iya. 2 tuh mahasiswa saya itu semua berpengaruh Pak, attitude-nya. Karena itu, Iya. tapi itu belum diketahui ya oleh perusahaan. Karena itu Mas Wisnu nanti setelah lulus bikin satu artikel lagi, satu lagi tulisan yang ini tulisan yang populer gitu, supaya dibaca oleh perusahaan gitu kan. Ini kalau yang baca peneliti susah juga ya, gitu. Pertanyaan yang menarik. Kemudian ada pertanyaan lagi? Cukup Bu, saya terima kasih atas Ya, jawabannya Bu Nuril, Mas Wisnu, terima kasih. Sukses ya. selalu. Makasih Pak Adrian. Sama-sama Pak, terima kasih. Terus Kita ada yang lain bertanya, ada yang di chat masih ada Mas Wisnu? mungkin kita buka satu lagi ya Bu ya. Kalau tidak ada satu lagi, tadi kelihatannya ada yang coba chat. Ini saya bacakan. Mungkin tadi sudah dijawab. Mungkin Ibu bisa perjelas lagi. Karena ini penelitiannya dari untuk generasi muda Ibu ya, generasi milenial dan X. Mungkin tadi kelihatannya eco-label itu tidak berpengaruh langsung ya Bu ya. Jadi harus ada mediasinya lagi. Jadi sebetulnya untuk generasi muda ini yang sekarang mereka mendominasi market, kalau eco-label ini tidak menjadi satu-satunya faktor mereka melakukan purchase intention, mereka ingin berkontribusi terhadap lingkungan itu kira-kira seperti apa ya Bu ya yang bisa mereka lakukan? Karena saat ini kan Mas Wisnu yang nanya. Mas Wisnu apa ini jawab ini nih? ini enggak Pertanyaan. Bu. Ini pertanyaan tadi saya elaborasi Bu. Ada yang Oh chat gitu. hilang, jadi mungkin Ibu bisa lebih perjelas lagi Bu. Kira-kira Oh gimana untuk Mas? generasi muda. Ulangin. Jadi Karena saya kalau lagi nyari ini mana pertanyaannya. Gimana coba. ya, Coba. jadi generasi muda Jangan ini sampai Bu. Mas Wisnu nih yang nanya. Oh, enggak, Ya. Bu. Ya, terus gimana? Jadi kira-kira menurut Ibu ini tadi kan eco label tidak ada pengaruhnya dengan purchase intention secara langsung. Jadi Betul. supaya mereka bisa berkontribusi itu caranya seperti apa sih Bu? Gitu. Itu aja mungkin. Supaya berkontribusi untuk Terhadap meningkatkan lingkungan. purchase intention. Iya betul. Siapa yang berkontribusi Mas? Dalam Generasi muda ini, pertanyaannya. Hah? mereka ada kontribusinya nggak sih? Supaya mereka bisa berkontribusi selain membeli produk-produk yang hijau ini, gitu. Yaitu meningkatkan attitude itu Attitude-nya, dan oke. behavior control-nya. Misalnya salah satu behavior control ya meningkatkan konsumen kan, itu intinya. Kita kalau marketing itu meningkatkan konsumen gitu kan. Pokoknya kalau marketing tuh konsumen aja yang dipikirin. Benar nggak Pak Adian? Ya kan? Gitu. Nah, itu Betul, betul.
Jadi artinya baik saya switch ke bahasa marketing ya. Jadi bagaimana meningkatkan konsumen dari Gen Z dan milenial ini ya. Yaitu tadi yang berpengaruh kan attitude dan behavior control. Behavior control salah satunya adalah gampang belinya gitu istilahnya. Bahasa ininya gampang belinya. Nah, sekarang kalau nggak gampang beli, para Gen Z dan milenial ini nggak bisa beli nggak gitu kan. Nah, kalau memang yang ditargetkan adalah gaji 4 juta sampai 10.000, apakah gaji 4 juta sampai 10.000 itu ada di fitness misalnya klub-klub atau di pelari-pelari gitu Mas. Kalau memang di pelari-pelari di situ banyak genset, ya udah di situ untuk bagaimana menimbulkan attitude mereka. Kalau ada lari misalnya, ya kan? Kalau ada apa istilahnya? Bukan festival ya, apa? Ada acara lari itu ya. Kayak kemarin di mana? Di Bali itu Maybank gitu kan. Maybank itu. Nah, itu di situ. Maybank itu kan seluruh di luar negeri juga orang luar negeri datang ya Mas. Wah, itu kan seluruh dunia itu. Khususnya banyak yang dari Indonesia juga banyak ya. Nah, itu kan bisa di kegiatan. Betul. Ya, Kemarin juga itu promosi banyak dilakukan supaya attitude-nya mereka itu terbentuk gitu. Betul. Atau di situ kita bisa jualan green product gitu kan. 4 juta sampai 10.000 aja kondisinya seperti itu, berarti yang di atasnya udah merem lagi tentang willingness to pay gitu kan. 4 juta sama 10 juta aja merem, artinya tidak berpengaruh willingness to pay, apalagi yang di atas itu kan gitu. Nah, pada di situ promosi dilakukan. Baik. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, apa ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu Ririn? Ini ada Mbak Mawar nih, panitia kita kasih kesempatan bertanya lah. Jangan nanti bertanya di kelas. Ya, Mbak Mawar. Apa? Ya, kita ada bertanya ini biasanya di kelas banyak tanya ini. Karena nggak tanya, jangan takut, Nak. Ya enggak? Oh, enggak katanya. Nanti di kelas aja, Bu, katanya. Kebetulan di kelas marketing research, Pak David. Para panitia ini. Dulu product and brands gitu kan. Baik. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya. Sudah jam 9 tepat. Iya, betul, Bu. Oke, Bu. Ya. Kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, saya coba foto lagi kali tahu barangkali ada yang terlambat atau ada yang pulang gitu. Foto lagi ya, sekali lagi ya. Mohon Bapak Ibu. Oke, Mas Jimmy atau Mas Adam mungkin bisa Oh, bantu. maaf, ditutup dulu sama moderator. Sorry. Oke. Baik, kalau begitu tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak Bu Ririn terhadap pemaparannya. Ini pasti juga akan memberikan informasi dan insight yang penting untuk kita mahasiswa atau kita sendiri sebagai peserta pada seminar malam hari ini. Dan diharapkan nanti pun juga aksi lingkungan sekecil apapun yang dilakukan oleh kita itu memberikan dampak yang positif, menjalankan peran sebagai agen perubahan. Saya ada pantun lagi, boleh Bu? Buat Boleh, menutup? silakan. Boleh ya. Pantun Jadi silakan. sambil Kalau saya belajar, Bu, ya. puisi, takutnya nanti lama saya bawainnya, jadi saya enggak gitu. Silakan. Pantun sedikit aja. Jadi menanam bunga di halaman depan, disiram pagi menawan. Seminar ini penuh pelajaran, semoga bermanfaat untuk masa depan. Jadi terima Amin kasih. ya Rabbal Alamin. Oke, demikian rangkaian acara diseminasi penelitian hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada Mbak Ismi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Ririn Wulandari SCMM atas pemaparan hasil penelitiannya. Ini sangat-sangat menarik ya Bu ya, dan banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Semoga nih dari pemaparan hasil penelitiannya, kita para mahasiswa juga bisa termotivasi ya Bu ya, untuk bisa melakukan penelitian-penelitian lagi dan juga memberikan manfaat kepada sesama. Dan juga terima kasih untuk Mas Wisnu yang telah memoderatori sesi pemaparan tersebut.
Baik, demikianlah rangkaian acara diseminasi penelitian pada hari ini. Tadi izin Bu Ririn mau ada foto lagi kita, Bu? Boleh, silakan. Boleh. Teman-teman panitia mohon bantuannya, Bapak Ibu semuanya jika bisa menyalakan kameranya, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya Bu Ririn, Pak David, Bapak Ibu semuanya. Baik, saya bantu hitung kembali, teman-teman panitia mohon bantuannya untuk bisa screenshot. 3, 2, 1. Oke, baik, sudah selesai. Dan demikianlah rangkaian acara diseminasi penelitian pada hari ini. Kami berharap presentasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga wawasan baru bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, silakan dapat mengisi absensi sebagai dasar pembuatan sertifikat. Linknya sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak David Ferianto, ST Master of Engineering PhD, Ibu Dr. Ririn Wulandari, SEMM, Mas Wisnu Ridho Lukmawan, para mahasiswa, panitia, dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Saya Rizka Ismi Hairia, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak David.